Jadi aku langsung aja ya teman-teman. Ikut workout play nggak? Nggak, aku nonton aja deh. Oke, ini HSG. Jadi sempat aku bahas beberapa hari kemarin. Ini gambar apaan sih ini? Oh, apa sih ini? Sebentar ya, ada garis ini tidak jelas. Sebentar ya. Oke. IHSG kalau kita perhatikan ya, dia tuh ngebentuk pattern inverse head and shoulders. Aku gambar pakai jari aja deh. Iya, kayak gini. Jadi dia potensi breakout dari level sekitaran 6716. Kalau breakout dari 6716 dengan pattern ini seharusnya targetnya tuh sampai ke sekitaran 6850-an. Ya, jadi sampai sekitaran area ini gitu. Cuman ini nggak terjadi dalam satu malam, bisa terjadinya tuh mungkin dalam beberapa bulan ya, 1-3 bulan lah ya. Jadi 1-3 bulan ini sekitaran area 6850 dan bahkan bisa sampai ke level 6800-an gitu. Ini mungkin sekitaran 4-5 bulanan. Kenapa agak lama aku prediksinya? Karena ada potensi dia agak-agak sideways gitu. Tapi sebenarnya dengan The Fed menahan kenaikan suku bunga ini udah bagus banget ya. Nah, hari ini tuh market transaksinya cuman sekitaran 7,97 triliun. By the way, selamat ulang tahun buat presiden kita tercinta Bapak Joko Widodo. Ya, Pak Jokowi selamat ulang tahun dan thank you banget, terima kasih banget Pak Jokowi buat kepemimpinannya selama ini. Indonesia tuh udah majunya banyak banget. Tadi aku dan tim Mtrade ada bikin satu konten tentang kemajuan Indonesia apa aja sejak Pak Jokowi mimpin gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ. Makasih Mtrade, Arto dan BBTN-nya, kata Rachel. Sama-sama, Wawan aja, Ultah juga, dan selamat ulang tahun buat kalian semua yang ulang tahun hari ini. Oke, kita mau review beberapa saham yang gerakannya cukup aktif ya. Jadi hari ini saham Arto tuh naik sekitaran 10% dan digital banking, saham-saham digital banking tuh udah jadi watchlist kita selama beberapa hari terakhir. Dan Mtrade juga ada beli, ada trading untuk beberapa saham tersebut. Yuk kita lihat Arto gimana nih kabarnya. Oke, kita lihat Arto. Yep, very beautiful pattern buat Arto ini, dan kita belum jual karena ini sebenarnya baru permulaan ya. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, lagi banyak pattern reversal, salah satunya pattern inverse head and shoulders. Ini 1, 2, 3. Ini target dari pattern head and shouldersnya sekitaran level 3660 diajari di workshop super trader, dan ini menjadi satu pattern reversal dari downtrend panjangnya dia. Aku coba mau kasih lihat downtrend panjangnya di mana. Oke, bentar ya. Aku kasih lihat downtrend panjangnya di mana. Turun. Ini inverse head and shoulders, terus kemudian dia naik di sini. Ya, ini udah reversal, udah confirm dia menuju uptrend. Bisa sampai berapa? Ini dia lagi membangun base yang keduanya. Arto ini bagus patternnya, dia bisa menuju sampai 3660. Oke, aku mau lihat Mtrade. Bentar ya, aku coba buka. PTBA come date kapan? Tanya Milinawati, tanggal 23 Juni. Oke, kita lihat ya. Hold Arto. Ya, jangka menengah Arto di Mtrade ini ada cuan sekitaran 14-15%. Jangka pendeknya 6-11%, kayaknya udah pernah di TikTok trading berapa kali ya. Nah, ini jadi sempat jualan juga nggak sih ini Arto? Kayaknya Mtrade sempat jualan deh kemarin yang jangka pendeknya. Ya bener,
Jangka pendek 12 Juni kemarin cuan 11-12%, terus kita ada buyback lagi. Enak dibuat di TikTokin, di tradingin pun enak gitu. Jadi dia belinya barengan kayak yang jangka menengah, tapi 12 Juni tuh di sini udah jualan M-Trade. Nah, terus kemudian buyback lagi nih beberapa hari kemarin gitu. Tapi tidak selalu swing trading lebih bagus daripada super trader. Jadi kalau yang jangka menengahnya M-Trade ini pakai strategi super trader sebenarnya gitu. Oke, terus Oke, itu Arto. Intinya kesimpulannya masih bisa naik Arto. Kita mau review saham big banks lainnya. Kita review BBTN sekarang. Kok big banks? Saham perbankan lah. Perbankan apa aja. Nah, ini BBTN dia sangat kuat sekali menguasai pangsa pasar untuk KPR. Hari ini dia naiknya belum signifikan, baru sekitaran 3%. Trennya gimana? Baru mau tren recovery buat BBTN dan valuasinya masih sangat murah sekali. Perjalanan masih panjang. Boleh nggak beli simpen untuk jangka panjang? Bisa banget, setahun sampai 3 tahun ke depan sih bisa banget. Dan ini lebih ngelihat siklusnya tuh lebih mirip saham properti ya dibandingkan dengan saham perbankan itu sendiri. Jadi BBTN dalam jangka pendek bisa sampai berapa? Bisa sampai 1520-an di sini. Itu dalam rentang waktu sekitaran 1 sampai 2 bulan, paling lama 2 bulan lah. Dan gerakannya nggak langsung up kayak gitu ya. Itu bakalan ada zigzag. Aku perkirakan ini bakalan bagus. Kenapa? Karena saham perbankan udah pada naik, yang belum naik sisa dikit doang gitu. Terus selain itu, kita mau bahas untuk beberapa perbankan digital ya, yang lainnya, yang kemarin juga jadi watchlist M-Trade untuk di tradingin. Ayo kita lihat BBHI. Pening awak lihat ini saham, kenapa pening? Karena nggak ikut cuan kah? Ya, nggak usah dibikin pening, nggak usah diliatin terus gitu. Oke, it's very beautiful pattern buat BBHI. Cuman semoga nggak berubah ya, karena likuiditas dia sempat berubahnya tuh drastis banget. Jadi dulu tuh kayak nggak ada likuiditas gitu, sekarang udah mulai rame. Nah, jadi lagi mulai aktif nih. Ini BBHI. Oke, perhatikan di sini BBHI ya. Ini dia pattern scallop-nya tuh pattern bentuk J ini sempurna banget. Very very perfect banget ini pattern J scallop-nya itu. Terus kemudian ini dia ada retracement sekitaran level 1630-an di sini. Nah, kemudian dia akan konsolidasi, normal consolidation, dan ini layak buat dikumpulin semakin dekat 1630, layak banget dikumpulin. Jadi abis itu dia bakalan naik sampai 2010 dan bahkan bisa breakout agak tinggi, kecuali likuiditas dia terganggu. Jadi kalau misalkan ada yang serakah beli banyak langsung dihajar banyak, itu bisa mengganggu pergerakan harga. Maka dari itu M-Trade rekomendasi sahamnya tuh nggak pernah satu gitu ya, jadi ada beberapa dan kita kasih tahu secara persentasenya tuh amannya tuh di angka berapa gitu ya. Oke, jadi itu menarik banget. Terus aku masih mau ngebahas tentang saham perbankan yang lainnya, dan kali ini aku mau ngebahas saham big banks. Apalagi kalau bukan BBCA, jarang banget BCA tuh kena area support. Aku sempat gambar support di sini, gambarnya hilang, jadi aku gambar lagi. Oke, ini dia kena area support di sini, mantul. Ini ada triple support, ini ada garis merah ini. Ini garis trend naik, uptrend line, terus yang biru ini moving average, dan kemudian yang merah ini horizontal line. Nah, ini dia berpotensi naik sampai level 9.300, kemudian bisa sampai ke level 9.450-an. So it's very interesting buat BBCA. Dia nggak akan cepat lagi naiknya karena dia udah naik sekitaran 100% dari bottomnya di 2020. Apalagi BMRI, dia nggak akan kenceng naiknya, tapi masih akan tetap naik. Jadi dia konsolidasi lama banget. BBRI ini membangun base-nya dari Oktober 2022. Di angka-angka sekarang ini kalau misalkan mau dikumpulin buat jangka panjang, meskipun bukan angka yang murah lagi, tapi masih boleh. Kenapa? Upside-nya masih bakalan ada. Rachel nanya kalau trading big banks nominal besar
besar tuh berapa, nggak ada batasan besar kecilnya. Maksud aku gini, Big Bang kalau bukan lagi crash, dia tuh naiknya kan cuma dikit, sekitaran 3%-an kayak gitu aja tuh udah bagus banget. Nah jadi kalau second liner mau cuan 10% kan cepet ya. Kalau Big Bang 3% cuannya dikit banget gitu. Jadi bisa diakalin dengan ya tradingnya tuh nominalnya bisa lebih banyak 2 atau 3 kali, tapi sekali lagi ini bukan ilmu pasti, ini tuh harus disesuaikan dengan profil resiko tiap orang. Nah kalau misalkan orangnya nggak siap ya jangan gitu, terutama buat pemula justru malah buat latihan aja dulu, cuan 3%-an gitu juga nggak apa-apa, 3-5%-an. Kalau saran aku sih pelan-pelan aja dulu. Oke, terus aku masih mau review banking, karena banking tuh menarik banget ya. Jadi udah hampir semua saham banking tuh aktif, baik yang big banks maupun yang di sektor teknologi digital banking maupun banking apapun tuh udah mulai aktif. Oke, aku mau review apa ya enaknya ya. Masih di digital banking. Agro ini masuk ke watchlist kita karena ini ada kelihatan banget pattern akumulasinya, dia belum breakout tapi bakalan nyusul ya. Jadi agro ini menarik. Terus resistennya di angka berapa nih? Sebentar ya, sebentar. Let me check this one. Oke. Ya, jadi agro ini dia lagi sideways banget. Supportnya ada di level 346. Kalau beli semakin dekat 346 semakin bagus. Terus dia bakalan jadi uptrend tuh kalau dia lewat dari 460 gitu. Jadi kalau misalkan mau nyicil beli ya salkan duit dingin boleh-boleh aja nih. Menarik banget. Oke, karena dia bakalan nyusul yang lainnya. Kalau breakdown gimana? Breakdown 346 ya, tinggal cut loss, sesimpel itu. Agro andalan enggak juga sih, ini bukan andalan gimana, aku cuma main technical sebenarnya. Oke, BBYB, sekarang aku mau bahas BBYB, habis ini aku mau bahas sektor properti termasuk yang baru aja melantai di bursa melalui backdoor listing, yaitu PANI. BB apa ya, jadi bingung. BBYB konslet antara BBYB, BBTN, BBHI. Yep, BBYB lagi masih consolidating, ada pattern akumulasi juga, tapi pattern akumulasi secara teknikal agro lebih cakep, jadi aku skip aja, masuk watchlist juga, tapi oke, bentar ya. Oke, kok kripto sih? Let me check untuk saham banking yang lain. Aku lagi interested banget, suka dengan banking. BDMN remove drawing, BDMN lagi sideways, biarin dulu aja. Sidewaysnya nggak di bawah juga, jadi biarin dulu aja. Oke, terus yang menarik lagi saham apa ya? Aku move ke properti ya. Properti ini ada pendatang baru, tanpa mungkin banyak yang nggak sadar, aku udah bikin konten di IG feed aku. Dia melantai di bursa melalui backdoor listing PANI. Akuisisinya tuh udah dari 2021 sebenarnya ya. Oke, mari kita lihat. Valuasinya masih agak tinggi, tapi kita main technical aja. Main technical, kemarin dia breakdown area support ini ya, MA20, hari ini mantul hijau, volumenya nggak begitu tinggi, jadi kita wait and see dulu. Cuman ini kita mau masukin ke watchlist, jadi ini menarik banget. Ya, jadi ini perhatikan di sini likuiditasnya tadinya sepi sideways, terus dia mulai naik 24 Mei, dan saya malah suka kalau dia turun. Kenapa? Kalau naik terus malah nggak bagus. Kalau turun dia potensi sideways itu malah dia membangun fondasi baru. Menarik banget. Jadi oke, disclaimer juga teman-teman, aku bukan rekomen suruh kalian beli ini. Kita baru watch untuk wait and see. Dan BSDE ini dia sempat breakdown support, tapi kemudian dia balik lagi ke masa konsolidasinya.
kita masih nge-watch BSDE buat trading jangka pendek juga gitu. Jadi sektor properti masih masuk watchlist, dan yang paling pas banget di area support saat ini tuh sebenarnya SMRA dengan fundamentalnya juga menarik ya. Valuasi sih sebenarnya nggak terlalu murah lagi sektor properti itu. Tapi ini patternnya tuh mirip kayak BCA yang tadi saya gambar. Ada support trendline, terus kemudian kena MA20, dan kemudian ada garis horizontal kena pivot di sini. Nah, perhatikan teman-teman, kalau wajar sekali kalau trendline tuh kadang-kadang dia kena dengan MA juga barengan, karena sebenarnya MA itu ya trendline itu sendiri, tapi dia geraknya tuh lebih fleksibel gitu. Sedangkan kalau trendline ya dia lurus aja. Kalau MA dia ngikutin average harga. Oke, terus aku mau review saham apalagi ya, sorry ya, aku nggak terlalu ngeliatin Q&A karena aku lagi asik sendiri nih. Gambar layarnya agak atasan, gimana caranya? Aku naikin laptop gitu, nggak bisa, ini setupnya bukan di rumah. Oke, aku mau review buat Kin. Ini dia mulai masuk ke energi baru terbarukan EBT. Jadi kita ngelihat secara teknikal dia mulai aktif juga. Jadi breakout dari area ini ya. Ini bagus, tapi kita buat trading dulu aja, buat jangka pendek bisa sampai 820-an. M-Trade udah masuk. Oke, terus kemudian aku mau review buat saham-saham yang lainnya yang juga aktif. Astra International ini jadi satu pencapaian yang sangat bagus sekali buat MVest, karena waktu itu Astra pas di bawah-bawahnya banyak orang yang ketakutan, pas GoTo juga belum naik-naiknya, sentimennya waktu itu tuh Astra invest di GoTo lumayan, dan ini sampai sekarang sejak kita rekomen dari level bottomnya tuh udah cuan 33%. Saya nggak tahu investors pas ada yang ikut di sini, ada yang di tengah atau di mana. Oke, setelah Astra International kita mau review dari cigarettes. Nah, M-Trade tadi ada masuk ke gudang garam. Ini patternnya dia mantul dari area support sideways-nya, cakep tapi nggak pakai banget sih. Ya, dia potensi menuju ke 29.800. Jangka pendek dan jangka menengah panjang bisa lanjut naik, bukan pilihan utama, karena kalau untuk jangka panjang dia sentimen tentang ini pajak rokok, apa tuh namanya, aduh kok jadi konslet saya. Ya, itu jadi cukai rokok. Ya, itu lumayan signifikan. Terus WIM ini buat trading aja, M-Trade udah punya sejak harga 940. Jadi aku coba cek. Cuman 59-60% bakalan bisa jadi multi-baggernya M-Trade, cuman jangan ikut-ikutan sekarang karena M-Trade masuknya udah dibahas. Banyak sekali trader di Indonesia tidak. Miss, M-Trade kenapa nggak masuk WIM? Loh, masuk loh. Nih, masuknya udah tanggal 28 April nih, lihat nih, 28 April. 59-60%. Anyway, masuk dari stock pick M-Trade udah cuan. Iya, thank you Wisen. Vivi Silviana, halo Ci. Halo Ci, thank you udah nonton Ci. Oke, kita mau lihat sektor retail saat ini. Aku mau review Access S Hardware. Ini sempat jadi salah satu pilihan yang menarik, pilihannya MVest beberapa waktu yang lalu pas masih di bawah, kita tuh cerewet banget ngingetin. Terus ini yang jangka menengah kemarin itu kita udah jual untuk trading ya, tapi yang jangka panjang tuh kita masih ngehold. Jadi kemarin yang trading itu kita jual yang jangka pendek dan menengah tuh karena dia udah breakdown dari sini. Nah, tapi teman-teman bisa perhatikan untuk jangka panjangnya kita masih ngehold Access. Aku sih nggak jual-jual sih ya. Aku ngikutin yang jangka panjangnya. Udah cuan 23-65%. Sebentar ya.
Oke deh. eh Dewa gimana? Dewa TLKM. Bentar. Aku masih punya list saham yang aku sendiri masih pengen bahas. Oke, aku mau review dari sektor retail lagi. Satu lagi yang aku mau review dari sektor retail itu ada MAPI. Mitra Adi Perkasa. Dia mantul dari area support dan supportnya cakep sekali. Tahu nggak nih support yang ini aku tarik, kalau aku tarik terus ini tuh bertahan ya. Jadi kayak main sepak bola aja, pemain bertahan. Ini berkali-kali ya. Ini dari bulan Februari 2023. Nah ini ada 1, 2, 3, aku anggap 1, 2 aja ya, 1, 2, ini agak turun dikit nih, 3, 4, 5 kali dia tuh berusaha ngejebol area resisten di waktu itu, jadi resisten nggak bisa gitu. Terus kemudian di sini ini dia breakout di bulan Mei di sini nih 11 Mei, dan dia nggak pernah balik lagi sampai di bawah 1650 ini gitu. Nah perhatikan di tanggal 23 Mei dia sempat turun kan, 22-23 Mei, tapi dia lanjut naik lagi, dan ini pun sekarang dia mau menyentuh area itu dia nggak bisa turun lagi gitu. Jadi ini tuh sebenarnya jadi angka support resisten yang kuat. Jadi kita ngelihat secara historical ya, support dan resisten yang kuat itu kalau misalkan dia diuji berkali-kali dan nggak dijebol baik sebagai resisten dulunya ataupun jadi support, ini satu hal yang sangat bagus sekali. Nah contoh yang lain tuh kayak gini nih, Kalbe Pharma. Kita mau tahu support dan resisten yang kuat tuh kayak gimana. Nah ini nih contoh nih. Jadi ini Kalbe Pharma angka 2000 atau 2020 nih. Ini berkali-kali dari November sampai Desember 2022 nih, ini nggak bisa ditembus turun gitu. Jadi ini satu support yang kuat. Nah kapan hari sempat breakdown dikit, Kalbe Pharma ngejebolin ngejebolin MA 200 dan garis biru, ternyata dia nggak bisa lanjut turun ya. Jadi kalau udah kondisi kayak gini tuh, ini dianggap satu angka yang murah gitu. Terus kita lihat monthly chartnya, seandainya jebol dari 2000, Kalbe Pharma masih punya satu lagi support yang kayak gitu, itu di area 1855. Ini susah banget dijebolinnya, berkali-kali dia mau jebolin dulu sebagai resisten nggak bisa, dan sekalinya jebol di bulan Oktober 2022 jarang balik ke situ lagi. So kesimpulannya Kalbe Pharma kalau deket angka 1860 tuh termasuk murah sih, murah banget, dan nggak usah takut kalau Kalbe Pharma mah turun ambil aja. Oke. ASI aku udah bahas tadi, udah naik lumayan signifikan, kita tinggal nge-hold aja. Enawa, kemarin MAPI turun, saya buy dikit, takut turun lagi, tapi cuan hati-hati juga ya ngebeli saham turun tuh. Kalau kami nunggu ada satu tanda reversal, bukan pas dia breakdown gitu, karena nangkep pisau jatuh. Jadi kalau kayak gitu dibeliin terus naik itu sebenarnya lagi hoki aja sih gitu. Oke. Aku mau review ini. Oh ya, ada ini pidato dari ketua The Fed hari dari Powell ya, hari Rabu. Ya, jadi Rabu dan Kamis. Terus kita lagi nungguin itu wait and see itu marketnya. Terus untuk sektor batubara sendiri, ini diproyeksi di akhir tahun nanti bakalan lumayan bagus ya, bakalan naik, harganya bisa mencapai 175 per ton. Jadi sebenarnya sekarang batu bara tuh harganya lagi murah-murahnya. Kita lagi nge-watch untuk buy on weakness juga. Nah terus aku mau apresiasi nih sedikit tentang pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi. Itu di masa non pandemi itu hampir selalu mencapai angka 5% terus di atas secara tahunan. Jadi itu bagus. Cuman pas kena pandemi aja di 2020 sempat minus 2,07%. Tapi saat ini di 2022 kemarin itu udah balik di angka 5,31%. Dan tahukah Anda, angka 5,31% pertumbuhan perekonomiannya itu paling bagus sejak tahun 2014. Jadi nggak pernah menyentuh angka 5,31% gitu. Nah mungkin kalau dibilang oh itu karena turnaround ya silakan lah, tapi it's kinda good menurut aku, perlu diapresiasi. Terus kita juga lagi nunggu rapat Dewan Gubernur BI tanggal 22 Juni gitu, ngebahas apa sih kebijakan moneter dan juga pastinya suku bunga ya. Tapi di Indonesia nggak terlalu signifikan untuk sentimen tentang suku bunganya, jadi kita lebih wait and see
dari Amerika. Terus penyaluran kredit di kuartal 1 2023 ini agak-agak rendah tuh biasanya kuartal 2, 3, 4 semakin ke belakang tuh semakin bagus. Jadi nggak usah khawatir untuk kuartal 1 penyaluran kredit agak kurang oke. Oke, PTBA tanggal 23 Juni bagi dividen, jadi hati-hati teman-teman. Kalau kamu pengen dapat dividennya, sahammu harus nginep lewat dari 23 Juni ya. Terus ada tanggal 24 Juni hati-hati turun. Terus yang nggak siap dengan turunnya PTBA, aku bilang dulu dia bisa turun 3 kali ARB, mungkin bisa turun 30-45%. Kalau berani beli itu berani nyangkut lah istilahnya, pokoknya duitnya berani diem gitu. Ini ada Demas bakal bagi dividen juga 5,78%, Tins 4,32%. Buat aku kalau emiten bagi dividen di bawah 6%, di bawah 7% itu buat aku nggak menarik, karena di instrumen lain yang tidak terlalu fluktuatif seperti contohnya FR, obligasi ya, FR itu masih returnnya sekitaran segitu-segitu juga gitu loh, jadi nggak perlu resiko saham nyangkut gitu. Karena biasanya emiten yang rajin bagi dividen itu biasanya cenderung banyak turunnya harganya, jadi fluktuatif banget gitu. Oke, terus Medco tadi aku udah bahas belum ya? Udah bahas belum sih Medco? Kayaknya belum deh. Oke, hari ini Medco breakout dikit dari sideways-nya. Dia ada sentimen bagus mendapatkan kesepakatan baru buat ekspor gas alam ke Singapura melalui Temasek ya. Jadi kita lagi wait and see juga. Tadi ada trading jangka pendek ngetes dulu. Oke, terus dikit lagi tentang Arto. Tadi aku udah bahas dikit tentang Arto. Selain karena harga sahamnya juga udah murah banget ya. Ini Arto dapat satu penghargaan, dia masuk jadi dinobatkan jadi bank terbaik versi Forbes dan Statista ya. Oh wow, congrats. Oke deh, Pani sekarang. Pani tadi udah deh, nanti dikira aku pom-pom Pani lagi. Pendapatannya dia naik banyak. Aku nggak mau bahas kebanyakan karena udah sempat bikin konten juga. Aku punya Pani nggak punya. Jadi nggak ada urusan sama dia. Oke. Mending Medco daripada Pegas. Aku nggak mending semuanya, aku mending yang pattern chartnya bagus. Jadi perusahaan komoditi sama-sama aja. Pegasnya sebenarnya patternnya bagus, tapi gara-gara dia bagi dividen terus ini kena dividen trap, dia turun gitu. Jadi wait and see dulu aja. Oke, di Mtrade masih ada watchlist beberapa saham, akan dibahas besok di morning briefing hari Kamis besok ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 watchlist buat besok, langsung aja tonton di morning briefing Mtrade jam 8.15 ya. Jadi kita akan share lebih lengkap lagi secara fundamental dan juga teknikal dan potensi tradingnya. Oke, kalau ini pertanyaan dari Ayo Ijo, kalau bulan Juli The Fed ternyata naikin suku bunga, biarin aja, nggak apa-apa, semuanya udah terprediksi, kan udah terantisipasi, The Fed masih bakalan naikin 2 kali lagi, jadi nggak usah pusing ya. Tapi arahnya ekonomi ini kemana udah tahu. Inflasi di Amerika udah turun, lumayan banget turunnya, udah dari 9 jadi 4, itu udah bagus banget gitu, udah sangat bagus sekali. Dan semua udah sesuai dengan rencana dari The Fed itu sendiri, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke ya teman-teman, langsung aja besok tonton morning briefing Mtrade ya. Dan thank you buat semuanya yang udah join IG Live malam hari ini. Jangan lupa belajar investasi bersama Mvest, daftar di mtrade.id/mvest, dan juga kalau mau dapat rekomendasi saham langsung ke mtrade.id. Ya, mau belajar caranya super trader dapat saham multi bagger langsung ke Super Trader. Kalau bingung, DM aku aja, Mvest Super Trader atau Mtrade, diikuti nama, email, dan WhatsApp kamu. Salam profit, good night.